Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Hasan. Kali ini saya akan memberikan tutorial aplikasi, yaitu aplikasi pembantu untuk pembuatan pelaporan BOS. Mungkin bisa bermanfaat di tahun 2026 ini. Mari kita langsung ya, jadi langsung ke aplikasinya. Silakan nanti dibuka di browser, jadi aplikasi BOS atau langsung kepada website daripada Digdas ya, Digdas, Dinas Pendidikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menyimak sejenak untuk laporan tahun 2026. Untuk daftar akun, silakan ya, daftar akun. Jadi nama sekolah, username pakai MPSN ya. Jadi ini sudah ada daftar dengan username MPSN lembaga. Kemudian password silakan dimasukkan oleh sekolah yang mendaftar. Kemudian daftar ya. Nah, karena saya sudah mendaftar, mari kita login ya, langsung saja. Jadi untuk login ke sekolah saya semisal, nah ini. Jadi ini sudah masuk ke dashboard sekolah saya ya. Jadi di sini profil sekolah. Yang pertama kita lengkapi profil data sekolah. Nah, jadi alamat, kemudian kecamatan. Nah, ini sudah akan terisi ya otomatis karena sudah dicoba beberapa kali. Nah, ini teman-teman, jadi untuk data sekolahnya, tambah data sekolah ya, perbaiki data sekolah, silakan disimpan. Nah, oke, ini sudah terdaftar di admin dan ini akan otomatis masuk ke admin. Kemudian berikutnya, jadi kita cepat saja karena ya tutorial ini kalau panjang ya juga membosankan ya. Kemudian berikutnya penganggaran ya, tambah penganggaran. Bapak Ibu sekalian, silakan tahun 2026 Bapak Ibu sudah menganggarkan barang jasa berapa, semisal ya, habis pakai berapa ya, kemudian modal mesinnya berapa kemudian modal lainnya ya, kita taruh saja seperti ini semuanya. Nah, setelah disimpan, jadi anggaran dalam 1 tahun semisal 20 juta ya, semisal ini ya, contoh ya. Kemudian berikutnya kembali ke dashboard. Nah, disinilah yang terpenting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang terpenting adalah cetak kwitansi. Seperti biasanya saya telah beberapa kali atau telah memberikan banyak kwitansi dari Excel sampai kepada PHP sampai kepada form-form yang lain ya. Jadi itu untuk aplikasi kwitansi. Namun pada kali ini insya Allah ini akan sudah bisa seperti yang telah saya buat sebelumnya. Namun ini menggunakan aplikasi yang jadi satu dari semuanya yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan. Itu ya Bapak Ibu sekalian, mari kita ke cetak kwitansi. Nah, cetak kwitansi di sini tinggal Bapak Ibu sekalian download template-nya. Ya, download template-nya seperti apa? Nah, Excel ya. Jadi template-nya di sini silakan klik di download. Nah, seperti ini. Nah,
ini diisi berdasarkan sesuai dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah biasa mengkonvert ya dari PDF yang dari arkasnya, jadi dikonvert ke Excel dan copy paste ke aplikasi ini. Usahakan copy pastenya spesial Bapak Ibu ya, usahakan copy pastenya spesial. Nah, silakan nanti dikopikan ke aplikasi ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kita tambah MPSN ya, nanti setelah berikutnya MPSN ini muncul sendiri ya, jadi di template berikutnya itu Bapak Ibu ya. Templatenya seperti ini, silakan dilengkapi ini semuanya, tanggal laporan, kode kegiatan, kode rekening, nomor bukti, uraian, jumlah barang, satuan barang, pengeluaran ya, pengeluaran yang menerima. Ini sama dengan yang sebelumnya, aplikasi Excel yang sebelumnya. Oke, setelah diisi semua, di copy paste, maka silakan tutup, ditutupnya dengan save. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa import ya. Oke, close. Jadi kita sesudah selesai membuat ya, mengcopy paste dari convert Excel sampai di copy paste ke Excel CSV ini, maka silakan diambil. Nah, ini contoh ya, silakan kwitansinya di import. Nah, diimport. Nah, kemudian berhasil 13 data. Oke. Nah, ini sudah masuk 13 Bapak Ibu sekalian, sesuai yang telah di convert dari PDF yang dari laporan itu ke aplikasinya. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya ini sudah jadi ya, sudah jadi, tinggal kita cetak kwitansi, cetak non pajak atau cetak plus pajak. Kalau cetak non pajak Bapak Ibu sekalian, jadi cukup dicentang saja. Semua yang non pajak dicentang, maka nanti langsung diklik ini, jadi akan semuanya terrender untuk dicetak. Contoh belanja air ini tidak ada tidak ada pajaknya ya, belanja listrik, kemudian internet. Nah, kemudian ini pendaftaran ya, listrik, kemudian nah ini sudah ada. Ini berarti ini nanti mau dicetak, klik cetak non pajak, artinya yang tidak usah dipajak. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya semuanya. Nah, tinggal ngeprint. Wah, inilah Bapak Ibu sekalian, sangat bagusnya aplikasi ini ya, sudah semuanya terekam dan bisa di print. Walaupun banyak nanti ya di print ya, sesuai dengan yang dicentang oleh Bapak Ibu sekalian ya, langsung di download atau di print ya. Ini ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, bagaimana untuk yang ada pajaknya? Nah, yang ada pajaknya langsung cetak pajak plus pajak ini, maka muncul form yang sama dengan aplikasi Excel yang pernah saya buat itu yang kemarin di tahun 2025 ya. Jadi itu. Nah, seperti tenda pramuka semisal. Nah, tenda pramuka itu berapa di sini? 3 juta ya. 3 juta itu adalah nilai pokoknya. Lihat di poisnya ya, lihat di poisnya dulu. Jadi 3 juta. Nah, kemudian DPP lainnya, setelah saya melihat voice 2750. Kemudian tentang PPN 10% ya, kemudian tentang PPH 5%. Nah, kemudian dicetak sama dengan yang kemarin Bapak Ibu. Wah, ini sudah ya, sudah terbuat sendiri ya. Jadi seperti yang diharapkan di
tahun yang kemarin di tahun 2025. Jadi ini ya, seperti ini. Jadi semuanya 3.330.000. Jadi sesuai dengan yang ini pengeluaran 3.330.000. Itu Bapak Ibu ya. Silakan sama ya, mau di download silakan, mau di print silakan, gitu ya. Nah itu untuk tinta. Nah untuk tenda ya, untuk tinta Bapak Ibu ya langsung saja. Jadi ini langsung diklik saja muncul sudah di bawah. Nah ini ada 4 ya tinta. Jadi silakan voice-nya di dilihat ya. Semisal voice-nya dilihat di sini untuk tinta, untuk yang saya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mana? Oh ini ya. Nah untuk tinta, jadi silakan siapkan voice-nya. Jadi harga pokok atau nilai pokoknya 4 tinta 984, 996. Ini di invoice-nya ya. Jadi itu. Kemudian untuk DPP lain 901 998. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita tentang ininya. Nah, tentang ini sama dengan yang kemarin di Excel-nya, tapi ini lebih bagus dan lebih cepat. Nah ini Bapak Ibu sekalian silakan. Nah ini jadi tinta nih 3 botol ya. Jadi ini sudah sesuai dengan yang diharapkan 1.093. Nah untuk yang 4 tinta ini. Nah itu Bapak Ibu, jadi lanjut ke berikutnya silakan. Jadi dicetak di download terserah itu ya. Jadi itu berikutnya apa saja yang tadi yang belum, kertas ya begitu juga sama ya. Jadi sapu sama ya. Jadi itu kalau ini ada 2 ya silakan 2. Kalau kadung ini Pak, kalau kadung sudah semisal bukan ini, nah seperti ini ada di sini ya silakan ini dihapus ya. Nah ini langsung dihapus ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk cetak lebih cepat dan lebih akurat gitu ya. Kemudian untuk berikutnya, nah ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Jika mau dihapus Pak, oh kok mau dihapus, kenapa? Karena ini sudah mau dikwitansikan. Oh ini yang salah, yang mana yang salah? Jadi silakan dihapus di sini. Mau diedit ya silakan di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, jadi kita ke dashboard. Sudah selesai ini sudah ya. Nah ini jadi kita punya total anggaran yang tadi itu 20 juta. Nah ini total pengeluaran dari mana? Pengeluaran ini ya dari kwitansi tadi ini ya, pengeluaran gitu Bapak Ibu ya. Ini semuanya terekap kepada rekap yang di depan di sini ya. Pengeluarannya 7.536.900. Nah kemudian berikutnya ini otomatis Bapak Ibu ya, rekap BKU nya. Nah ini kan BHP nya berapa, BJJ nya berapa, BMM nya berapa, ini sudah sudah terakumulatif. Jadi sudah diketahui BHP-nya berapa, BJJ-nya berapa. Jadi otomatis ini. Jadi tanpa Bapak Ibu sekalian membuat rekap BKU, ini sudah dapat rekap BKU-nya. Jadi tidak usah sudah. Pokoknya begitu kwitansi selesai, maka laporan Bapak Ibu sudah selesai. Nah, disitulah Bapak Ibu enaknya aplikasi ini ya. Jadi tanpa menghitung lagi, tanpa membuat yang Excel yang kemarin tadi itu ya, yang kemarin yang rekap BKU, rekap PIP yang diminta itu ya kadang keliru karena memang di Excel. Nah, di sini insya Allah cukup bagus karena ini menggunakan PHP Bapak Ibu, insya Allah sudah bisa valid sesuai dengan apa yang diharapkan ya.
silakan langsung kirim ke admin ya. Jadi data ini dikirim ke admin sudah selesai, kemudian ke dashboard ya. Kita lihat rekap BKU nya, rekap KIP-nya. Nah, ini ada 3.330 tenda. Jadi langsung terpilah Bapak Ibu sekalian rekap KIP, rekap BHP-nya langsung terpilah. Nah, contoh BHP-nya. Nah, ini. Nah, demikian 1.560.660 ya. Jadi kita kalau lihat di BKU-nya, nah, sama kan 1.560.660. Jadi ini sudah terrender sendiri, sudah terakumulasi dari cetak kwitansi tadi. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat aplikasi rekap KIP, rekap BKU, rekap BHP. Nah, ini sudah otomatis nanti masuk ke admin ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya mau dilakukan adalah upload rekening. Wah, ini hampir selesai sudah Bapak Ibu ya. Ya, tambah rekening. Jadi sudah selesai, kwitansi selesai, laporan selesai. 2026 ya. Dipilih ini Januari semisal. Nah, rekening koran saldo awal di Januari itu berapa, kemudian saldo akhir berapa ya. Ini contoh saja ya, contoh saja. Jadi silakan nanti ditulis saldo awalnya dan saldo akhirnya di rekening koran itu, kemudian upload rekeningnya. Nah, semisal ini rekening koran tahun 2026 semisal simpan. Nah, ini sudah Bapak Ibu sekalian. Lanjut kepada stock of name. Nah, ini langsung Bapak Ibu otomatis ya. Jadi insya Allah ini lebih cepat. Yang diminta kemarin stock of name-nya, formatnya seperti apa dan bagaimana, jadi membingungkan ya. Jadi ini tidak membingungkan lagi. Stock of name-nya sudah saya sediakan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah terpilah sendiri, ada belanja alat bahan untuk kegiatan kantor. Jadi ini sudah terpilah sesuai dengan rekening belanja yang ada di kwitansi tadi ya. Jadi yang ada di laporan itu ya. Jadi ini jadi mudahnya aplikasi ini. Belanja air sosial, jadi belanja tagihan air, belanja tagihan listrik. Jadi nah, inilah Bapak Ibu yang kemarin memang menjadi hal yang diminta, tapi bagaimana tidak ada akhirnya mungkin ya. Karena formatnya kita masih bingung begitu ya. Jadi insya Allah ini saya sediakan untuk stock of name-nya. Setiap laporan Bapak Ibu sekalian tidak akan membuat lagi beberapa yang diminta oleh Dinas Pendidikan, Pak. Insya Allah seperti itu kalau tidak ada perubahan. Itu Bapak Ibu contoh ya. Sekarang untuk yang kertas. Nah, kertas jadi masuk 3 rem ya. Nah, 3 rem, kemudian jumlahnya sekian. Nah, semisal Bapak Ibu sekalian di Januari atau di bulan Februari atau di bulan apa saja, ini kan Januari ya, Januari 2026 ini jadi punya 3 tapi terpakai ya, terpakai 2 semisal. Nah, ini di sini Bapak Ibu sekalian ya, diedit dulu, jadi digunakan 2 semisal. Jadi berapa kalau 2 harga satuannya 59.940, harga satuannya 59 ya 940. Nah, ini ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian silakan simpan. Nah, ini ya. Jadi saldo awal ya, awal masuk di sini masuk ke ke belanjanya itu digunakan 2, kemudian saldo akhirnya 1 ya. Kemudian tinta printer, tinta ini karena 33 jadi 12 ya, ini kan 4 tadi ya, 4 33 jadi 12 digunakan 4 semisal ya, digunakan 4 tapi
tentang dulu, diklik dulu ya, ininya diklik dulu, baru ada ini, silahkan digunakan 4, digunakan satu-satu berarti ya, digunakan 4. Jadi harga satuannya 91020, 91020. Nah maka tinggal 8 itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat dibutuhkan dan sangat berguna ya. Jadi untuk melihat berapa yang sudah digunakan, nanti saldo ini, saldo akhir ini menjadi saldo awal di bulan Januari. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Untuk sapu hijau 10, jadi kita 10 ini dihabiskan sudah. Nah, dihabiskan 10 ya. Kemudian harga satuannya 28860. Ya ini pokoknya ini karena 10 ya, semuanya 10 di sini ya. Nah 288 600 karena semua digunakan ya, pakai jumlah semua. Kalau hanya beberapa digunakan maka pakai jumlah harga satuan gitu ya. Oke Bapak Ibu, nah di sini 0 sudah ya, karena digunakan semua maka 0. Nah yang lain, nah digunakan semua 50.000 ya, kemudian disimpan, ini lagi digunakan semua 246 240 6240, kemudian disimpan, kemudian di sini lagi edit lagi ya, ini 1 300. nah kemudian disimpan, nah ini 2 ya, ini 2, kemudian 250. Nah kemudian disimpan, ini dihabiskan juga, apa ini 2, artinya dipakai 2 semua ya, 2, kemudian ya 30. Nah itu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, belanja modal alat rumah tangga lainnya. Jadi itu ya, apakah ini habis pakai, namanya stok opnim semuanya ya yang ada ya, stok opnimnya ya. Jadi itu ya penjelasan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini berarti ada saldo akhir, maka ini menjadi saldo awal di bulan Februari nanti. Oke, silakan disimpan ya, kemudian berikutnya dicetak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah sudah tercetak. Nah ini stok opnimnya ya, bisa dikumpulkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah ini cukup bagus menurut ya menurut saya ya bukan menurut laporan, menurut saya, karena saya asumsinya kepada tahun yang kemarin gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah selesai kita kembali. Nah semuanya laporan kita sudah selesai dalam satu aplikasi ini, kemudian upload laporan. Nah ini tambah ya, upload laporan, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian tanggal berapa dikumpulkan laporan, kemudian bulan Januari 2006 ya, diupload rekening korannya dulu. Nah kemudian diupload laporannya ya, contoh laporannya dulu. Nah kemudian disimpan. Oke ya, ini status catatan menunggu ya, menunggu admin untuk merevisi atau memeriksa ya. Kita buka yang admin bagaimana. Nah kita ke dashboard dulu. Nah kita menunggu yang admin. Nah ini laporan menunggu verifikasi, laporan sudah dikirim dan sedang menunggu verifikasi admin gitu ya. Jadi setelah diverifikasi nanti dengan admin, maka Bapak Ibu sekalian diarahkan untuk apa gitu, apa untuk mendownload rekom atau bagaimana, kalau ditolak bagaimana. Nah setelah Bapak Ibu, nah kita buka yang admin dulu. Nah admin ya,
Nah, kita buka yang admin. Jadi di admin di sini sudah ada ya, sudah ada sekolah yang daftar ya. Kemudian berikutnya admin bisa input rekening belanja. Nah, bisa mencari rekening belanja dan input tambah rekening belanja. Di input manual satu-satu, kemudian ekspor importnya ini sudah saya siapkan. Jadi kalau banyak jadi ada ekspor importnya. Oke, lihat daftar Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ke dashboard saja karena ini untuk admin. Nah, jadi yang untuk admin Bapak Ibu sekalian di sini sudah ada semua ya. Jadi yang terhandle terrekap dari yang itu. Nah, kemudian ini satu laporan baru menunggu verifikasi. Nah, ini itu muncul di admin. Nah, setiap ada yang minta verifikasi muncul di admin 2 laporan, 3 laporan, 4 laporan. Jadi ada. Jadi itu adalah tugas admin memverifikasi ya. Contoh verifikasi dari admin. Nah, ini status menunggu tadi dari SD ini kemudian diverifikasi oleh admin. Nah, ini muncul di sini. Jadi cara verifikasinya admin, lihat laporan. Nah, seperti apa? Nah, ini sudah selesai. Lihat rekening korannya semisal. Nah, saldo awalnya berapa, apakah sesuai apa enggak, BHP-nya ini, BJJ-nya ini, BMM-nya ini, BML-nya ini, kemudian BKU-nya ini adalah total keseluruhan BKU ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita langsung selesai ya. Jadi itu. Jadi tidak usah merekap kembali, cukup Bapak Ibu sudah membuat kwitansinya. Nah, kemudian catatan admin wajib jika ditolak dan juga jika admin itu menyetujui ya. Sekarang semisal ini sudah cocok ya, sudah cocok semua. Oh, rekening korannya sudah cocok dengan ininya semua, kemudian dengan laporannya ya. Jadi silakan diverifikasi atau diberi catatan. Catatannya sudah selesai, sudah terserah sudah ya, sudah selesai laporannya dan benar ya, sudah selesai dan benar semisal. Jadi jika di bulan Januari ada rekom, jadi silakan mau diupload rekom terserah ya. Artinya mau diberi rekom ya, rekomnya di mana ini ya. Ya, contoh hanya ya, contoh rekom ini yang 2025, ini hanya contoh saja ya. Sudah ada rekom, disetujui. Nah, setelah Bapak Ibu sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi kita alih ke sekolah. Nah, ini jadi download rekom ya, download rekom. Nih, laporan disetujui, laporan telah diverifikasi dan disetujui. Nah, kalau ditolak ada alasan-alasannya juga muncul, alasan apa saja. Satu contoh begini, ini kan sudah disetujui dan admin tidak bisa lagi membuka ini kecuali sekolah minta buka kunci, artinya buka lagi di sini ya. Semisal masih ada yang keliru, ada yang ragu, semisal contoh ya. Ini karena sudah disetujui, jadi tinggal download rekom saja. Nah, ini download rekom. Nah, ini ya seperti ini rekomnya nanti. Kemudian semisal ada kesalahan ya, silakan minta buka kunci semisalnya. Nah, Mas, semisal Mas Edi, mohon dibuka kembali laporan saya. Nah, ada yang mau diperbaiki semisalnya ya, contoh saja ya.
Ini menunggu admin minta buka kembali. Nah itu ya, kemudian kita ke admin lagi. Nah ke adminnya ya, mau diminta kembali ya. Nah ke admin di sini. Nah ini minta buka kunci. Nah buka kunci. Nah ini ya, alasan dari sekolah ini, Mas Eri mohon dibuka kembali laporan saya, ada yang mau diperbaiki ini dari sekolah. Kemudian oke, katanya ya, buka kunci oke. Nah ini sudah dibuka kuncinya, maka di sekolah ya, nah seperti ini. Jadi kalau sudah dibuka, sekolah itu bisa mengedit atau bisa menghapus itu sudah ya. Kalau sudah dibuka oleh admin atau disetujui dibuka oleh admin gitu ya. Jadi apa yang mau dirubah atau yang mau diperbaiki silahkan dengan edit laporan ini ya. Semisal sudah selesai ya, jadi update lagi, jadi diajukan ulang sudah. Nah, ketika diajukan ulang, mari kita lihat di admin ya. Bagaimana di admin kalau diajukan ulang? Nah, kita lihat di adminnya. Nah, di sini di depan itu ada satu sekolah mengajukan ulang laporan verifikasi. Nah, oh ya, ini sudah benar, maka sudah benar. Kalau ditolak, semisal laporan Anda masih belum masih kurang, makanya semisal satu, rekening korannya belum ada, contoh semisal belum ada rekening korannya di sini semisal. Kemudian yang kedua, rekap KIP-nya atau apa, lampiran untuk Mamin kurang. Tiga, foto tidak jelas misal. Foto tidak jelasnya, jadi silakan ditolak. Ditolak. Nah, sudah ditolak Bapak Ibu sekalian. Jadi di sekolah sekarang, nah bagaimana? Nah ini laporan ditolak, laporan Anda masih kurang, rekening korannya belum ada, rekap. Nah ini jadi akan terbaca di sekolah. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini tutorial ini ya. Jadi kalau memang mau digunakan silakan nanti. Jadi untuk admin di Dinas Pendidikan, jadi ini sangat mudah sekali dan insya Allah ini cocok untuk lampiran atau untuk penyerta daripada aplikasi Arkas-nya. Terima kasih. Jadi silakan logout kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.